Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramun, ikhwani al-karim rahimakumullah. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah di awal bulan Maret, Jumat kedua menuju Ramadan. Fa insyaallah, jika saat ini menurut para ahli ilmu falak, ilmu astronomi, kita masuk di tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah, maka jarak kita dengan Ramadan sudah tidak lama lagi. Mungkin hanya tertinggal satu kali Jumatan di bulan Sya'ban ini. Jumat yang berikutnya, 2 Jumat ke depan, insyaallah, jika Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, semoga kita bisa menikmati Jumatan-Jumatan di dalam bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Tentunya jika kalau di luar Ramadan saja kita sudah bersemangat hadir dalam ibadah khusus yang Allah hadiahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apalagi saat Jumatan di dalam bulan Ramadan yang nilainya man adda faridah fi syahri Ramadan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Nilai fardu, barang siapa yang mengerjakan amalia fardu, termasuk seperti ibadah salat Jumat seperti ini, di dalam Ramadan nanti tentu Allah akan menjanjikan 70 kali lipat Jumatan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kita berdoa, selain diparingi panjang umur dan sehat walafiat, mugi-mugi paringi gampang setiap kali ibadah, khususnya Jumatan ini, besok Ramadan lebih semangat lagi, mboten ngenteni azan tapi sudah hadir di awal waktu. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami mempersiapkan sebuah hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang oleh Rasulullah diucapkan lafadznya. Hadis riwayat Imam Muslim
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau menyampaikan, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi salatnya hambaku antara aku dan antara dia. Kata Allah ini, Allah yang mengucapkannya, Allah yang berfirman ini, aku membagi salat hambaku antaraku dan antara dia nisfain, menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al, kata Allah, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kalau kita pakai bahasa Surabayaan, salat niku kali Gusti Allah dibagi dadi loro. Separuh gadane Allah, separuh gadane sing salat. Wali abdi ma sa'al, kanggo hambaku apa sing dijaluk tak turuti. Masya Allah. Ini janjinya Allah dalam sebuah hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim. Apa di sini yang Allah lanjutkan dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini? Qala al-'abd, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala, maka Allah mengucapkan pula setelah kalimat hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin itu, hamidani abdi. Allah jawab, hambaku memuji aku. Masya Allah. Seandainya boleh kita misalkan, malaikat, aku dilem karo hambaku malaikat, hamidani abdi. Kemudian dilanjutkan dalam redaksi hadis ini, qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pun menjawabnya, qala Allah azza wa jalla, isnai alayya 'abdi. Aku dilemane ambek hambaku. Hambaku memujiku dua kali, kata Allah. Kemudian dilanjutkan dalam redaksi hadis qudsi ini, wa idza qala maliki yaumiddin, faqala Allah, maka Allah menjawabnya, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Allahul Majid, Allah yang maha mulia, Allahul Karim. Maka Allah menjawabnya ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Dilanjutkan dalam redaksi hadis ini para jamaah, fa idza qala, maka ketika hambaku berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami menghamba, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tentunya kita sudah paham, oh hadis qudsi ini membahas tentang suratul Fatihah, yang dalam fikih salat ini disebut adalah ruknil qauliyah, rukun qauliyah. Moco sembarang kali doa sudah dilaksanakan, Fatihah lali, gak melok imam, nggih, salat sendiri Fatihahnya terlupa, maka la salata illa bi Fatihatil kitab. Salat tidak sah karena Fatihah ini adalah rukun salat, rukun bacaan. Kecuali kita bermakmum pada imam, teko telat masbuk, imamnya sudah baca surat pendek, bahkan sudah penutup, misalnya lakum dinukum waliyadin, kita ikut Allahu Akbar langsung ruku, maka Fatihah kita sudah nunut Fatihahnya imam. Tapi ini kita kembali salat sendirian. Saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah bahagia dengan mengucapkan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, isnai alayya abdi, hambaku memuji aku dua kali, kata Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi,
hambaku memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berucap, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah membatasi, malaikat gak usah melok-melok. Iki urusanku karo urusan hambaku. Apa sing dijaluk tak turuti. Masya Allah. Di Fatihah saja jemaah. Kalau kita menyadari atau pernah mengkaji hadis ini bersama guru-guru kita, kita akan geleng-geleng istimewa sholat. Sik tutuk Fatihah tok wis dijanjeni, di dalam Fatihah saja sudah dapat janjinya Allah bahwa masalah apa yang diminta diberikan oleh Allah Ta'ala. Wali abdi masa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ketika hambaku mengucapkan ayat terakhir dari Fatihah itu, faqala Allah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Diulangi oleh Allah, ini adalah hak hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Masya Allah, bahagia. Tiang sing sholat niku beruntung, tiang sing sholat niku pati. Karena itu ketika hidayah untuk sholat ini tidak kita dapat, ya Allah, harap jaluk nang ndi, mau minta kemana? Atau sebaliknya begitu hidayah untuk istiqamah salat ini kita minta, maka mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya jauh sebelum Rasulullah terlahir, Abul Anbiya, ayahanda kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, doa yang beliau panjatkan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku muqimas shalah, hambamu yang menegakkan salat ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan di antara anak-anak keturunanku yang insya Allah kita termasuk pula anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mugi-mugi. Jadi mudah untuk menegakkan salat kita. Apalagi ketika salat itu tidak sekedar formalitas, jamaah ngapunten. Gak sekedar pokok ketok salat tur mari. Bahkan ada yang guyon, kok cepet sholat kilat. Tidak. Tapi sholat itu dijadikan sebagai sebuah kenikmatan. Komunikasi dengan Allah sangat nikmat, khusyuk. Kadang-kadang sik tutuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang, ngapunten kadang-kadang, air mata itu netes. Ya Allah. Karena tidak heran ketika seorang sahabat sekaligus menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, itu ketika terkena panah dalam satu peperangan dan Thalha bin Ubaidillah menawari, Ali tak cabut yo panai, lah jangan, biarkan aku untuk sholat dulu, sholat sunnah dulu. Nanti ketika engkau lihat aku sedang menikmati keintimanku dengan Allah, salatku hadir kepada Allah, silahkan engkau cabut anak panah ini ya Allah. Begitu Thalha melihat Ali sedang menikmati salatnya, dicabut itu anak panah, set, Masya Allah, tidak ada keterkejutan sama sekali, karena mampu menikmatinya. Kalau toh makom kita masih jauh ke sana, mungkin setidak-tidaknya kula panjenengan nyadari bahwa saat kita salat kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Muga-muga saged khusyuk, saged tidak terburu-buru. Pun masuk ke arah yang penutup khutbah. Apa yang dimaksud terburu-buru? Nggih terburu-buru nggih kesusu nggih tergesa-gesa. Pokok sholat suwi cepet podo pokok sholate, yaitu karena sudut pandang sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban.
Salatnya hanya sekedar menunaikan fikihnya saja. Tapi ketika salat itu masuk ke dalam hakikat, salat itu dalam kenikmatan yang ada, ya Allah akan berpikir ceemane yo. Gur jungkar jungkir ka ento apa-apa. Padahal ketika salat itu dinikmati, qabla salat wa ba'daha dan sesudahnya, pasti akan ada bedanya. Ya Allah, karena itu saya mohon izin, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Ketika yang sunnah diganjar fardu. Man adda sunnatan fi syahri Ramadan kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Sapa sing ngamal sunnah di dalam Ramadan, nilainya seperti fardu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi yang fardu, nilainya lipat ganda 70 kali lipat. Apalagi ketika saat Ramadan, futihat abwabul jannah, ghliqat abwabul jahim, wa sufidat asyayatin. Dibelenggu setannya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka di saat Ramadan, dan setan-setan dibelenggu, ditaleni. Sehingga yang biasa membisikkan kepada manusia, misalnya tergesa-gesa, cepetan, itu pray saat Ramadan. Ada yang menjawab, loh tas, tenggene Quran itu Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Menungso niku keburu-buru. Memang diciptakan Allah dalam keadaan tergesa-gesa. Baik, kalau memang jawabannya itu, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate sanjang pernah bersabda, memberitahukan sahabat bahwa at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Rasulullah yang menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi bahwa ketenangan, ketentraman itu datangnya dari Allah, dan ketergesa-gesaan, kesusu-susu niku teko setan. Maka mulailah kita bertanya, awak dhewe iki akeh gupuwe, akeh kesusuwe apa akeh tenange. Kalau memang kita banyak tenangnya, alhamdulillah, berarti Allah luwe akeh ngekei timbang setane. Tapi nek akeh gupuwe, banyak tergesa-gesanya, masya Allah, berarti si akeh kalah mbek setane. Bayangkan jemaah, naik motor tergesa-gesa, bahaya. Bu tiba, bu nyerempet, bu kepreset, pokoknya tidak baik. Naik mobil juga sama. Maka saya mohon izin mengingatkan ini. Saya juga mengutip kalimah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Sayyidina Ali begini, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan. Kami angkat sebuah kalimat dari Bapak Kedokteran Dunia Ibnu Sina, yang tempo hari saat Covid melanda cukup masyhur, cukup ramai dibicarakan. Kalimatnya Ibnu Sina sederhana, al-wahmu nisfudda wal itmi'nanu nisfuddawa was-sabru bidayatus syifa. Kata Ibnu Sina, cendekiawan muslim ini yang hidup jauh setelah Rasulullah, jauh setelah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan sebagai ahli medis, ahli kedokteran, beliau menyampaikan al-wahmu nisfudda. Kepanikan, gopo, ketergesa-gesaan itu adalah separuh penyakit. Wal itmi'nan nisfud dawa, dan ketenangan adalah separuh obat. Was-sabru bidayatus syifa, dan sabar itu adalah awal dari kesembuhan.
Karena yang bicara ahli dalam dunia medis pengobatan, tentunya kita bisa neliti. Oh, berarti wong nek gopo iku cedek ambek loro, dekat dengan penyakit. Tapi orang ketika tenang, maka itu dekat dengan obat. Apalagi yang sabar akan mudah dengan sembuh. Masya Allah, gampang waras, gampang sembuh, gampang sehat. Maka saya mohon izin, ketika kita sudah meneliti dua hadis tadi tentang Allah berkomunikasi dengan kita dalam Fatihah kita, maupun tentang tenangnya, saya mohon izin mengajak, monggo dicoba, diicipi yang belum pernah mencoba, atau yang sudah sering mendapatkan kenikmatan itu, monggo sholat sing sabar, sholat sing tenang, sholat sing boten keburu-buru, baik itu fardu maupun sunnah. Coba jenengan nikmati saat berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Kita tidak membahas masalah tarawih cepet-cepet, tidak membahas. Tapi coba seandainya ada jawaban, kulo mau sakit wong kulo, gen kulo mesti cepet. Cobalah kalau memang ingin mencari yang tenang, kalem, gitu. Tidak menjadi ukuran jamaah. Ono sing 20 iku mesti cepet, 8 mesti suwi, ndak menjadi ukuran saat tarawih. Sebab ada yang 20 rakaat pun tapi tumak nina, tartil, Masya Allah, sehingga bisa menikmati. Antum bisa planning, jenengan bisa merencanakan. Engkau coba sih kelilingi Cipinang, masjid kono, tarawih nang kono. Antum akan mendapatkan sebuah wisata rohani yang indah. Sehingga kami mendoakan dan kita saling mendoakan, semoga Ramadan besok kita termasuk yang diizinkan oleh Allah bisa menikmati ibadah kita, salat sing khusyuk, ibadah sing nikmat, sehingga saat selesai Ramadan kita bisa saling mengucapkan ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Moga termasuk yang disucikan kembali oleh Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وقنا وإياهم من مصيبة الدنيا والدين. اللهم يا الله ألف بين قلوب المسلمين في بلادنا إندونيسيا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا وانصر إخواننا المسلمين مجاهدين ومستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله عز وجل أكبر فأقيم الصلاة.